Renungan kita, alangkah baik dan indahnya apabila kita bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, seperti embun di padang rumput, lembah, bukit, dan gunung-gunung. Pada waktu itulah Tuhan memerintahkan berkat pada hidup dan kehidupan kita untuk selama-lamanya. Mazmur 133. Saudara-saudara, dalam kemanusiaan, kerinduan pemazmur pada masa lalu, kerinduan yang sangat dalam, mungkin saja juga terjadi dalam hidup kekinian kita. Keinginan yang sama bahwa pada suatu area, satu lokasi tertentu, yang kecil atau yang besar, luas, orang-orang di dalamnya atau komunitas yang ada di area tersebut hidup bersama, aktif bersama, melakukan interaksi penuh dengan kebersamaan, kesatuan, saling memperhatikan, menolong, mencintai, bahkan menanggung beban bersama. Semuanya menyatu di dalam komunitas yang saling memperhatikan, saling berbagi, dan merasakan kesetaraan, kebersamaan, lepas dari segala macam tembok pemisah. Luar biasa. Keindahan bersama menyatu. Di dalamnya ada keakraban, jauh dari nada-nada benci dan kebencian, jauh dari orasi dan narasi ketidaksukaan, jauh dari hal-hal yang membawa kepada pertengkaran, kebencian, ketidaksukaan, dan juga segala bentuk perbedaan berdasarkan tembok-tembok pemisah yang dibangun oleh manusia. Komunitas yang bagus bukan? Pemazmur dalam Mazmur 133 ini, dalam siarah hidup dan kehidupan, dia inginkan itu terjadi bukan saja di dalam komunitas diri yang sendiri atau komunitas terbatas, tapi dia membayangkan bahwa bisa terjadi di dalam suasana yang lebih luas, menyatu sebagai bangsa dan negara, sebagai umat manusia, bahkan keseluruhan ciptaan, sebagai kebersamaan menyatu dengan penuh keindahan dan perdamaian. Bukan hal yang mengada-ada atau mimpi, tapi itu bisa terjadi kalau kita memulai dari hal-hal yang kecil menurut pemazmur dan hingga sampai kepada seluruh ciptaan. Lalu bagaimana dengan konteks kekinian kita sekarang ini? Tentu saudara dan saya inginkan hidup seperti itu, bukan? Di dalam komunitas yang terbatas, mulai dari keluarga, famili, dalam rumah, dalam RT, komunitas RT, RW, kota, kabupaten, bahkan seluruh bangsa. Di dalamnya ada kebersamaan, di dalamnya ada kesejahteraan, damai dan perdamaian. Orang-orang di dalamnya menjauhkan diri dari segala bentuk perbedaan yang membawa kepada kehancuran, perbedaan yang membawa pada sikap dan sifat menghancurkan satu sama lain. Dan di samping itu bukan saja manusia yang tertata di dalam interaksinya, tapi komunitas pun demikian. Komunitas, interaksi, dan juga ciptaan. Manusia atau kita semua inginkan ada di dalam keteraturan ciptaan. Lingkungan, apa saja di sekitar kita, kita mengharapkan keindahan, ketentraman, kedamaian, dan damai sejahtera. Saudaraku, hidup seperti itu bukan sebagai mimpi, bukan nanti di tempat lain, atau bukan nanti di sorga, atau di daerah yang kecil, atau semuanya homogen.
semuanya hanya satu warna, tidak. Tapi kalau kita memperhatikan apa yang diungkapkan pemazmur, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, kemuliaan, sejahtera, kesejahteraan datang dari Tuhan jika orang-orang di dalam komunitas, orang-orang yang ada dan tinggal bersama itu mempunyai kehidupan yang rukun, damai, membangun hubungan dengan sukacita, damai tanpa perbedaan, dan penuh dengan segala macam hal-hal yang baik dan benar dan membangun. Pemazmur mengatakan bahwa suasana seperti itu, rukun dan kerukunan itu seperti minyak di atas kepala, seperti embun yang merata di padang rumput, lembah, bukit dan gunung. Embun yang tidak terbatas di pagi hari atau sore hari, tapi justru embun yang menuduhkan, menenangkan, mendinginkan suasana hidup dan kehidupan sepanjang waktu. Dan dalam kondisi seperti itulah, siapapun yang ada di dalam keaturan ciptaan seperti itu, maka akan mengalami suatu suasana yang lebih baik, yang merata, yang membangun dalam kebersamaan satu sama lain. Saudaraku, inilah tugas dan fungsi kita sebagai orang umat yang ada di dalam ciptaan. Ciptaan yang di dalamnya kita membangun bersama, ada kesejahteraannya, kita memperhatikan bahwa lingkungan hidup dan kehidupan bisa tertata rapi, bisa mendukung kita semua jika manusia di dalamnya rukun, damai, dan penuh dengan keteraturan. Keteraturan diri kita sendiri juga mempengaruhi keteraturan ciptaan. Keteraturan ciptaan, lingkungan juga mempengaruhi keteraturan hidup dan kehidupan kita. Kerukunan diri terhadap diri sendiri, kerukunan diri terhadap orang lain, kerukunan diri terhadap lingkungan dan ciptaan akan menyatu menjadi satu. Berkat Tuhan bukan saja kepada pribadi-pribadi atau orang-orang dalam komunitas, dalam area, tapi berkat Tuhan itu juga merata. Berkat Tuhan itu akan menyatu bersama dengan kita, sesama, dan juga kita. Ciptaan akan menjadi teratur, kita pun menjadi teratur, karena semuanya ada pertolongan Tuhan. Kita mempengaruhi ciptaan menjadi keteraturan ciptaan. Ciptaan juga mempengaruhi hidup dan kehidupan kita, sehingga ada dalam hubungan yang setara, manusia teratur di dalam ciptaan yang penuh